wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita masuk ke bab tentang memandikan jenazah. Sebelum bahasan tentang memandikan jenazah, ada poin-poin yang patut kita ketahui, memastikan bahwa orang itu betul-betul sudah wafat. Jangan sampai kita mandikan ternyata dia belum wafat. Dan ini banyak terjadi. Jadi geger. Masih ada nyawanya langsung dimandikan, ternyata bangun lagi. Sebutkan poin yang pertama, seorang yang mandikan jenazah harus mengetahui tanda-tanda kematian. Jadi bisa dipastikan orang itu betul-betul mati. Kalau sekarang memang praktisnya panggil dokter. Ya, sekarang zaman sudah praktis, dokter panggil. Dan kemarin kita repot juga, karena dokternya ketakutan. Jenazahnya harus di swab dulu. Orangnya mau panggil dokter, pasiennya harus di swab dulu. Ini pasiennya udah injury time, udah di ujung, masa mesti PCR dulu? Ini fitnah kemarin itu. Dan saya menyaksikan itu, dokternya nggak mau datang karena kondisi takut. Jadi ada dalam bahasan para ulama tanda-tanda orang itu meninggal dunia. Yang pertama, matanya melotot. Mata melotot. Di antara tanda meninggal, mata melotot. Sesuai dengan hadis Nabi, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu kalau dicabut diikuti dengan pandangan mata. Jadi ketika ruh ditarik lewat mulut, mata itu melihat ruh yang keluar. Maka umumnya jenazah itu matanya melotot. Jadi mata melotot itu bukan mati penasaran, bukan mati jelek, tapi itu tanda alami ketika seorang melihat ruh yang keluar. Dan jangan ada pikiran negatif, matinya jelek nih karena melotot. Jangan ketipu sama sinetron, begitu mati matanya merem gitu. Ada yang memang seperti itu, tapi umumnya matanya melihat gitu. Ya, jadi nggak bisa kedip lagi. Nah itu diantara tanda kematian. Kemudian juga pelipisnya turun. Jadi ini udah nggak kenceng lagi nih, pinggiran mata nih. Tahu ya Pak ya? Kalau kita lihat biasa lihat jenazah, itu ininya nggak kenceng lagi nih. Ya, udah turun. Nah, ini tanda dari mata bahwa dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, hidungnya tidak tegak. Ini kelihatan kalau orang yang mancung. Ya, orang-orang mancung itu orang-orang Eropa, Timur Tengah yang mancung-mancung itu dia goyang ini ke kanan atau ke kiri, gak tegak. Tanda bahwasanya jenazah itu bahwa dia sudah wafat. Jadi kalau orang masih hidup, dia saraf-sarafnya masih jalan. Kalau meninggal, ruhnya kalau yang hidungnya mancung, kalau hidungnya pesek emang nggak kelihatan gitu, pesek ya. Kemudian yang keempat, telapak tangan. Ya. Telapak tangannya itu kendor. Jadi kalau orang
masih ada nyawanya, kelihatan telapak tangannya itu masih kelihatan kencang. Nah, telapak termasuk tanda kalau udah kendor, ini udah nggak ada nih. Ya udah kendor, itu nggak ada. Kemudian kakinya yang kelima. Kakinya ini udah nggak bisa tegak, nggak bisa. Jadi telapaknya ditegakin nggak bisa, udah lemes. Ini tanda-tanda kematian. Sebenarnya gampang sih kelihatan. Kemudian juga cara medis, jantungnya berhenti. Ya, walaupun jantung berhenti kadang belum tentu, tapi umumnya jantung berhenti itu tanda kematian. Kemudian wajah kulit mulai melebar, kendor tadi, kelihatan mukanya, oh iya udah nggak ada. Jadi kalau dokter ya dokter tahu, tukang mandiin mayit tahu nih udah nggak ada nih, kelihatan dari mukanya. Kalau jamaah yang suka perhatikan yang orang sedang sekarat, ngelihat itu. Lihat, saya terakhir tuh ada nenek-nenek itu, memang udah sepuh, udah hampir 90 lah kalau tidak salah. Kelihatan, oh ini nggak ada. Jadi kita bantu talqin saja di akhir hayatnya itu. Nah ini sebelum mandikan jenazah itu harus dipastikan tuh jenazahnya wafat. Dan kalau zaman sekarang ini memang tidak terlalu pusing, lapor ke dokter. Kalau kemarin harus didatengin oleh Satgas COVID gitu. Nggak tahu Satgas COVID itu jujur atau tidak. Nah, begitu diperiksa, oh ini COVID gitu. Dan seterusnya. Akhirnya harus dilaksanakan dengan cara prosedur COVID. Nggak dimandikan, nggak dikafankan, di wrapping, bungkus plastik gitu. Kemudian pakai peti, ya kan, kubur. Padahal di banyak negeri Islam, walaupun kena COVID, seandainya kena COVID, kalau udah mati selesai, COVID-nya nggak nular. Makanya beberapa ulama yang meninggal kemarin, yang konon kena COVID, tetap dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan biasa. Seperti di kitab-kitab tentang taun, wabah penyakit taun yang mematikan. Jadi kalau orang kena taun tuh, hari itu kena, hari itu mati. Keluar darah dari hidungnya, kupingnya, mati. Itu penyakit wabah yang mematikan. Nah, penyakit taun yang juga menular, mematikan, pada masa-masa ulama dulu tetap dimandikan, dikafankan, sholat kan. Oh, kemarin itu benar-benar didramatisir. Nggak boleh dimandikan, di wrapping pakai plastik, nggak dikafankan. Kemudian juga nggak boleh yang nyolatin dibatasi, yang ngubur la haula wala quwata illa billah. Fitnah luar biasa. Nah sekarang ini udah pada divaksin 2 kali, tetap COVID-nya masih ada, yang katanya 5 kali lebih ganas gitu. Luar biasa. Salahnya yang terbesar kita percaya. Kemudian poin yang kedua, adab terhadap jenazah sesudah meninggal. Jadi ada beberapa adab. Poin kedua, ya. Poin pertama tadi memastikan bahwasanya betul-betul mati. Tadi tanda-tandanya. Poin yang kedua yaitu adab
bagi jenazah yang baru saja meninggal. Ada beberapa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan jenazah yang baru saja wafat. Yang pertama, hendaknya kita pejamkan matanya, sesuai dengan beberapa hadis Nabi SAW. Jadi matanya mumpung belum kaku itu, biasanya jenazah itu 4 jam baru kaku. Selama belum 4 jam itu masih bisa kita, masih lentur itu. Ya tadi kan melotot, dipejamkan matanya, tutup matanya, ya. Keluarganya tentunya lebih utama untuk ditutup matanya. Kemudian yang kedua tentunya mendoakan buat si mayit saat itu juga, sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abu Salamah, ya, suaminya Ummu Salamah, yang kemudian nanti Ummu Salamah jadikan istri oleh Nabi SAW. Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampuni si fulan, warfa darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya fil mahdiyin, di surga, waj'alhu fi akibihi minal ghabirin, dan jadikanlah keturunannya termasuk orang-orang yang mujahid. Doa Nabi mendoakan agar seorang itu punya keturunan mujahid. Ghabir itu orang yang berdebu di medan jihad. Ya, doakan semoga anak-anak kita ke depan jadi mujahid, bukan jadi penjilat. Dari dulu bangsa ini, diakui atau tidak, itu lebih ngedekat jadi penjilat gitu. Buktinya 350 tahun kita dijajah, ya, Belanda itu negeri kecil, ya. Waktu pertama kali ngejajah cuma 20 kapal datang. Kenapa bisa dijajah? Karena negeri ini gampang dibayar. Opas-opas itu pribumi. Kenapa mau jadi antek Belanda? Dibayar. Sampai hari ini susah ngejelasin bahwa nggak boleh ngucapin Natal, nggak usah Natalan bersama. Susah. Kenapa? Bayar. Bisa dibayar. Susah. Terlalu menjilat. Apa sih untungnya? Ya. Apa kaum muslimin juga dihargai itu sama kafir-kafir? Kan enggak. Nggak boleh ajan kita kumandang di negeri-negeri kafir. Emang boleh ajan? Bali aja lah. Teman-teman di Bali cerita mau bikin masjid susahnya luar biasa. Gitu. Gak usah ngejilat. Nabi mendoakan semoga keturunannya termasuk orang-orang mujahid. Sekarang penjilat sama kafir, ya. Kalau sama muslim tegas. Sama-sama muslim tegas, usir, bubarin pengajiannya. Tapi sama kafir, malah dijagain gerejanya, ya, malah jagain gereja. Mentalnya mental penjilat. Maka kafir itu luar biasa. Nah ini doa yang bagus sekali, ya. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Jadi setelah dipejamkan, disunahkan kita yang hadir semua untuk mendoakan, ampuni fulan ya ampuni, boleh pakai bahasa Indonesia, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni bapak ini ya Allah, ampuni kakek ini ya Allah. Doakan terus buat si mayit. Kemudian yang ketiga, yang masih melemaskan, ya. Ya, tadi setelah dilemasin matanya, kemudian juga mengikat dagunya. Seperti yang kita sudah tahu, ya, diikat. Ya, diikat dagunya supaya enggak terbuka mulutnya. Ya, ikatnya bebas. Biasanya pakai kain, ya.
Ya, boleh apa saja yang bisa untuk mengikat atau pakai perban ya. Ada perban yang biasa buat luka itu, kain kasa apa namanya itu. Nah, itu bisa untuk mengikat supaya tidak terbuka mulutnya. Kemudian setelah itu melemaskan ruas-ruas persendian. Jadi dilurus-luruskan tangannya. Sebenarnya jenazah itu tangannya lurus ke bawah, bukan sedekap. Sedekap tuh di sini aja, di Indonesia aja, biar kelihatan lagi sholat. Gak bisa direkayasa. Jadi biasa merekayasa. Jadi Tuhan aja mau ditipu. Emang mentalnya kayak begini. Di sini nih mentalnya merekayasa. Biar kelihatan sholat gitu. Tangannya sedekap. Diikat. Resikonya mandikan dan kafankan susah. Apalagi orang gemuk ya. Bekafan itu ngebungkusnya jadi susah. Kainnya terbatas. Jadi sebagaimana yang beredar itu harus disedakim, nggak ada dasarnya. Walaupun sah-sah saja, boleh aja, tapi nggak ada itikat, jangan ada keyakinan supaya ini husnul khotimah kelihatan lagi sholat. Nggak bisa direkayasa, Allah tahu. Sama kayak orang mati, hoir ya, rekayasa. Biasa nipu, gitu. Biasa ngebohong. Jadi Tuhan aja mau dibohongin. Hoir ya Pak ya, hoir. Nah juga jenazah diikat nih, biar kelihatan matinya lagi sholat. Allahu Akbar. Nggak ada sebenarnya. Lurus jenazah itu. Gitu. Mandinya gampang nanti. Bagian ngebersihinnya mudah. Ngebungkusnya juga mudah. Tapi banyak yang mandikan jenazah itu nanya dulu, ini mau disedekapin apa mau lurus nih? Ya bapak-bapak yang sudah ngaji lurus, ya. Jadi jangan ngikutin masyarakat yang sedekap. Itu nggak ada dasar sama sekali. Hanya pengen ngebohong, supaya kelihatan matinya lagi sholat. Gitu. Ini jangan. Ya, tapi kalau memang keluarganya pengen sedekap juga ya sudah, ini tukang mandiin jenazah pada ribut diikat biasanya. Ya, nggak harus, sekali lagi ini nggak benar harus disedekapin. Yang benar justru lurus gitu. Ya. Nah, ini diluruskan jarinya yang tadinya bengkok, lututnya, ya, tapi jangan dipaksa. Kalau memang nggak bisa lurus karena dia sakit sebelumnya, kakinya ngangkang, jangan dipaksa. Biasanya kalau ngelurusin itu pakai timun, ya, kasih ketimun. Ya, kalau ada yang bengkok-bengkok di antara tulangnya, ya, persendiannya. Ya, karena menyakiti mayit, menyakiti orang ketika hidup sama dengan menyakiti ketika menyakiti dia ketika wafat sama dengan menyakiti ketika hidup. Nggak boleh. Ya, terhadap jenazah walaupun mati nggak boleh sembarangan. Ini petugas-petugas evakuasi jenazah korban bencana nggak boleh mentang-mentang dia udah mati tumpuk aja. Kalau hewan nggak masalah, manusia nggak boleh main lempar, nggak boleh. Tetap walaupun dia sudah jadi mayit, haram kita zolimi. Petugas medis di rumah sakit nih udah setiap hari ngurus jenazah, nggak boleh sembarangan. Ya, jenazah harus dihormati. Ya, menyakiti ketika mati sama dengan menyakiti ketika hidup. Nah, ini perhatikan, persendiannya itu diluruskan. Kemudian yang kelima, melepaskan pakaiannya.
Jadi sebelum melepaskan pakaiannya itu biasanya dikasih kain dulu, sehingga ketika pakaian dilepaskan dia nggak kelihatan auratnya. Jadi di atasnya kasih kain dulu sambil digunting biasanya. Kalau bisa lepas biasanya digunting kalau khawatir mematahkan tulangnya, ya pakaiannya itu. Jadi digunting. Ya. Kalau kita kan biasanya ada sarung ya. Nah, pakai sarung biasanya orang-orang yang sudah menjelang akhir hayat itu pakai sarung. Jadi gampang begitu meninggal, tinggal lepas pakaiannya itu. Gitu. Hati-hati sekali lagi melepaskan pakaian. Ya, yang paling praktis memang digunting. Dan jangan sampai ketika melepas pakaiannya itu auratnya kelihatan. Jadi dilepaskan semuanya dan dia ditutup dengan kain sebelum dia dimandikan. Kemudian yang keenam itu menekan perutnya. Jadi ada sesuatu yang ditaruh di atas perutnya, seperti umpamanya bantal atau yang agak berat supaya perutnya tidak membesar. Ini kalau mengurusnya masih lama. Kadang kan jenazah ini dibiarkan dulu, nunggu keluarganya masih ada yang di luar negeri, kadang diinapkan lama. Ya, kondisi-kondisi tertentu ada jenazah yang diinapkan lama, seperti Nabi diinapkan 2 hari karena banyak persoalan pada waktu itu, sehingga pemakaman Nabi tertunda. Yang nyolatin banyak, gantian satu-satu, masuk nyolatin, itu yang menyebabkan Nabi wafat, dikuburkannya itu 2 hari setelah itu. Orang gantian nyolatin. Dulu belum berjamaah karena nggak ada imam. Orang datang ke rumah Isa nyolatin kan, dan seterusnya. Nah, bagi jenazah yang agak lama itu berdampak perutnya bisa membesar. Kenapa? Kan ada gas. Ya nggak Pak? Di perut kita ada gas. Kotoran itu kan bisa jadi gas. Maka dia ditekan supaya perutnya tidak membusuk gitu. Kemudian setelah itu diletakkan jenazah itu di tempat pemandian. Nah, ini penting sekali jemaah sekalian. Jadi salah memandikan jenazah itu di pangku sama anak-anaknya, salah. Ya. Jadi memandikan jenazah itu di tempat pemandian. Ya. Dan pemandian zaman sekarang ini udah canggih ya, ada rodanya dan seterusnya. Ya, kita hidup di zaman sudah banyak kemudahan-kemudahan. Jadi kalau mandikan jenazah, anak-anaknya itu, keluarganya mangkuin, itu keliru. Ya, salah. Ya. Karena mandikan jenazah itu cukup 1 orang. Yang satunya lagi ngebantu. Jadi 2 orang. Ya, bukan rame-rame, cukup. Sebenarnya simpel sih, nanti kalau udah terakhir kita praktekin gampang. Saya kalau ngajarin praktek jenazah itu dari maghrib ke isya, selesai, gampang. Ya, nggak seharian ribet, pakai boneka aja, gitu. Mandiin gampang, selebihnya kan hanya sunah-sunah saja. Yang penting bersih dari kepala sampai kaki. Bungkus juga gampang. Yang bikin susah tuh ya kita ribet, nantilah kalau dia kaji gampang sebenarnya. Tapi kita harus tahu dulu secara teori. Ya. Walaupun prakteknya gampang. Di mana-mana saya diminta, gimana Ustadz? Ngapain paling lama sejam, saya bilang. Paling lama sejam. Mana? Tes. Paling lama sejam. Gitu. Syarat ini mudah.
Ya, kadang orang sengaja dipersulit supaya yang bisa mandiin dia doang, yang lain nggak bisa. Emang di negeri kita kalau tukang mandiin jenazah itu kalau dia nggak ada, gantinya susah itu. Nyari penggantinya susah, ya Pak ya. Tuang sampah juga tuh. Kalau meninggal susah tuh. Orang mana mau jadi tukang sampah ya kan gitu. Makanya ada profesi-profesi yang jarang tuh. Salah satunya adalah tukang mandiin jenazah. Kalau dia nggak ada, susah nyari. Sebenarnya gampang mandiin jenazah, cuman orang apa ya, nggak biasa. Kadang kita juga agak gimana gitu. Nah, ya, cari yang udah biasa aja lah, gitu. Kecuali kalau nggak ada. Nah, nanti diharapkan bapak-bapak kalau seandainya terdesak, bisa lah, gitu. Ya, nggak terlalu sulit. Makanya buku ini bagus merinci poin per poin. Poin yang ketiga, baru setelah itu menyegerakan pengurusannya. Ya, setelah persiapannya, baru pembahasan selanjutnya adalah disegerakan pengurusannya. Karena memang jenazah itu sunahnya disegerakan. Ya, kalau dia baik, maka jenazah itu mengatakan qaddimuni, segerakan saya, cepatkan saya. Perhatikan, jadi memang resiko kematian itu kita nggak tahu, Allah yang tahu. Artinya gini, kalau orang nggak sempat melihat jenazah ya sudah, jadi nggak harus ditunggu. Anaknya nih masih, ya sudah, harusnya meninggal, ya sudah meninggal. Dia melihat juga nggak ada manfaatnya. Ya, kematian sudah kubur. Nggak harus semuanya kumpul ngeliat. Ya kalau memang dekat, ya silakan. Tapi kalau kondisinya kayak zaman kita susah, ya sudah, kuburkan. Nggak harus nunggu semua keluarganya dan seterusnya. Nanti akan ketemu lagi yaumul qiyamah. Ini hakikat kehidupan. Jadi segera akan diurus. Kalau sekarang ini diurus pemakamannya ya. Kalau sekarang ini pemakaman ini penuh di mana-mana. Ustadz kalau beli gimana? Nggak apa-apa beli, kalau mampu. Tapi jangan bermegah-megah. Cari yang eksklusif, 1 miliar. Jangan. Ya, makanya kalau kita lihat di Saudi itu, rajanya sekalipun, itu kuburannya biasa, menyatu dengan kaum muslimin, cuma memang bloknya dibedakan. Demikian juga ulama, dan dirahasiain. Kuburan-kuburan ulama sana dirahasiain supaya tidak ada kultus. Orang nggak tahu kalau itu kuburannya mufti, gitu. Beda dengan kita, kalau tokoh agama kuburannya sangat dibedain, artis aja dibedain, tinggi sendiri, gitu. Allahu Akbar. Salah menyikapi kematian. Kemudian poin yang keempat, keutamaan orang yang mengurus jenazah. Ini keutamaan orang yang mengurus jenazah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah punya ilmu, nggak apa-apa kita menawarkan diri. Saya bisa ngurus, gitu. Kalau nggak ada orang yang mengurus, saya urus, gitu. Boleh, karena keutamanya besar. Nabi bersabda, man ghasala musliman, barang siapa yang memandikan
mayat seorang muslim, fakatama alaih, dan dia menyembunyikan aibnya jenazah. Nah ini penting, tukang mandiin jenazah itu harus amanah, nggak boleh cerita tentang kondisi si mayit. Wih, mayitnya tatonya banyak, ada tato tulisannya jagalah kebersihan gitu ya. Tatonya tulisan jagalah kebersihan katanya ya kan. Oh mayatnya begini begitu, nggak boleh. Tukang mandikan jenazah itu harus amanah, tutup aibnya. Kalau seorang memandikan seorang muslim dan dia menyembunyikan aib jenazahnya itu, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, maka Allah ampuni bagi orang itu selama 40 kali. Allah mohonkan ampun bagi orang itu selama 40 kali. Artinya banyak Allah memberikan ampunan bagi orang yang memandikan jenazah. Ya. Dengan catatan ikhlas. Walaupun mengambil upah boleh saja. Ya, tapi jangan membebani, memberatkan. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang ngurusin dosa. Ya, dosa. Kalau nggak ada mampu keluarganya, kaum muslimin bayarin, masjid bayarin. Kayak di tempat saya, Duta Keranji itu. Kalau ada yang meninggal itu masjid ngasih kain kafan. Nanti keluarganya mau ganti silakan, nggak ganti nggak apa-apa. Jadi masjid udah menyediakan kain kafan. Kalau ada yang meninggal langsung diurus. Kalau mau ganti silakan, nggak ganti karena nggak mampu nggak masalah. Dan diurus oleh masjid. Masjid punya tim yang bagus sekali. Terserah mau dibayar mau nggak masalah. Ya memang kalau kita punya rezeki hormati. Profesi-profesi orang baik tuh hormati, gitu. Jangan artis bayar mahal, ya kan? Dunia bayar mahal, kursus kursus ilmu tertentu itu orang bayar mahal, Pak. Ya, orang belajar tentang program-program tertentu mahal. Jangan giliran berbau agama murah. Kayak kasus guru ngaji itu kecil, kesian. Nah, orang menerjemahkan ikhlas tuh mesti miskin, kurang ajar. Ya. Ustadz harus ikhlas, gitu. Giran jenazahnya diurus, kematiannya orang harus ikhlas. Giran dia ke rumah sakit berobat ke Siloam itu dimintain ratusan juta, dia keluar duit, kurang ajar. Jadi selama ini yang berbau agama harus murah. Kalau kita mampu ngasih, besar ngasih. Kayak bapak panggil guru ngaji buat anak-anaknya, itu kadang bayarannya itu terserah dia. Tapi kalau manggil les musik, orang bisa bayar mahal. Kirain buat agama itu kadang dinilai harus murah. Ini pikiran jahat, gitu. Kasih yang bagus kalau memang kita ada, gitu. Ngerti ya Pak ya? Banyak pelit, banyak orang pelit itu, betul. Ya makanya saya cemburu antara sekolah kayak Penabur, ya, Strada, sama pesantren-pesantren. Ini jauh. Pesantren-pesantren gurunya miskin-miskin. Padahal bayaran pesantrennya mahal-mahal. Ya, sekolah-sekolah kafir tuh hormat mereka sama guru-guru mereka. Nah, ini memang mental kita nggak menghargai pendidik dan nggak menghargai orang rijaluddin,
orang-orang yang bergelut dalam bidang agama. Kayak bekam. Bekam tuh banyak orang sembuh penyakit dengan bekam. Bayar seenaknya aja. Coba ke mitra itu. Ya, apalagi yang mahal tuh rumah sakit. Siloam. Orang keluar jutaan. Sama tukang bekam, kadang sukron. Gratis. Kurang aja. Allahu Akbar. Nah ini keutamaan mandikan jenazah. Memang nggak ditarif mandikan jenazah. Tapi kalau kita nggak mampu, ada orang yang mau bantu, dan kita ada rezeki, kasih yang layak, yang bagus. Nah dia berjasa mandikan jenazah keluarga kita. Ya, cuman memang etikanya orang yang mandikan jenazah itu harus amanah, berilmu dan amanah. Kemudian poin yang kelima, memuliakan mayit, yaitu ketika orang meninggal dunia maka mayit tetap dimuliakan. Saya jelaskan, nggak boleh kasar, nggak boleh kasar itu, mematahkan atau meletakkan sesuatu yang tidak layak, gitu. Taruh di kardus umpamanya, nggak boleh. Dan saya juga kecewa, pernah ada keluarga saya memang miskin di Tangerang itu, miskin, dan masyarakat nggak peduli. Ketika meninggal itu mobilnya mobil box, mobil jenazah mobil box. Mobil boxnya mobil box angker bir. Astagfirullah. Saya masih kecil saya, masih kecil. Jadi masa mobil angker bir, mobilnya bir buat bawa jenazah. Nah ini contoh, bawa yang layak, gitu. Kecuali kalau darurat ya, kayak kasus musibah nih, jenazah nggak ada tempat, hanya dibawa pakai. Nah saya pernah lihat jenazah dibawa pakai motor itu, karena nggak ada duit buat beli bawa ambulan, sewa ambulan. Ya, kalau di kota besar alhamdulillah ambulan banyak. Ya, jangan sampai jenazah pakai motor umpamanya, nggak boleh nih, gitu. Ya, atau diletakkan di kardus, gitu. Ya, sama kayak di jalan. Di jalan kalau kita lihat korban kecelakaan, itu banyak orang nggak mau nolong. Jadi digeletakkan, tutupin koran. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Kalau kita ngerti Muslim, maka dipindahkan, ditempatkan yang layak, gitu. Ngerti gak Pak? Ya. Jadi orang takut nanti jadi saksi gitu. Gak apa-apa, jadi saksi kebaikan. Saksi kebaikan, jenazah kita pindahkan ya ke tempat yang lebih bagus. Ya, jangan di pinggir jalan. Kadang juga orang nggak mau. Wah, jangan taruh sini jenazahnya, jangan taruh sini. Aduh. Nah ini kepekaan juga kita hilang. Ada kecelakaan nih. Ya, jenazahnya pinggir jalan. Ya, baiknya kita pinggirin toko kita. Wah, jangan depan toko saya dong gitu. Emang kenapa? Nah itu bangsa yang banyak kurafatnya juga. Ntar toko saya nggak laku lagi kan gitu. Padahal itu nolong Pak. Jadi kita menghormati kaum muslimin hidup dan matinya. Hidup dan matinya. Ya. Tolong ya, Bapak-bapak sekalian nih, kita punya kepekaan kepada kaum muslimin. Ya, kalau di antara kita melihat
korban kecelakaan mati di jalan, itu jangan sampai jenazahnya di saya pernah lihat tuh Pak di underpass Senen tuh, geletak mayatnya, geletak, nggak ada yang mau tolong gitu. Padahal ini dapat kemuliaan, memuliakan kaum muslimin. Nabi bersabda, inna kasra asmil mu'min maitan mislu kasri hayyan. Mematahkan tulang seorang muslim yang mayit, yang meninggal, itu hukumnya sama dengan mematahkan tulangnya ketika hidup. Ya, sampai sini dulu. Besok kita akan jelaskan langsung praktek mandikannya. Iya Pak. Hah? Oh nanti pas mandikan ya. Pas mandikan saya jelaskan. Ya diwudukan dulu. Ya Pak ya, nanti yang akan datang insya Allah. Ya. Iya. Seperti sekarang ini kapan Ustaz? Disolati di masjid gitu. Tapi sebelumnya berarti kan nggak di masjid, orang meninggalkan bukan di masjid atau di musola, orang-orang itu disolatkan pas meninggal. Nah, sejak kapan orang-orang disolat meninggal? Ya, menyolatkan itu setelah mayit itu selesai dikafankan, langsung boleh disolatkan. Jadi gini Pak, misalkan jenazah udah rapi, pagi nih, disolatkannya habis zuhur atau habis Jumat, tapi pagi udah rapi, dia meninggal malam nih, ya kan, dimandikan, dikafankan, jam 7, jam 8 dia rapi. Nah orang-orang sudah takjiah tuh, teman kantornya, teman pokoknya kerabat-kerabatnya datang, tinggal nyolatin. Jadi kebanyakan orang menengok jenazah itu cuma buka tutup, nangis, ya, atau duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Mendingan jenazah itu kalau sudah dimandikan suruh nyolatin. Jadi bapak-bapak sekali lagi, kalau jenazah sudah rapi, sudah dikafankan, makanya saya sarankan kalau udah meninggal segera mandikan, segera kafankan. Jadi orang yang datang melihat jenazah suruh sholatin, karena semakin banyak orang menyolatkan, makin utama buat si mayit, bisa memberikan syafaat buat si mayit. Pak silakan sholatin, gitu. Nanti resminya sebelum dibawa ke kuburan sholatin kaum muslimin, kan gitu. Ada juga jenazah itu dimandikan, dikafankan, disholatin, terus dibawa ke daerah. Misalnya dia tinggalnya di Tegal, ya kan? Sampai ke Tegal, keluarganya sana sholatin lagi, boleh. Jadi sholat jenazah itu pada prinsipnya boleh berulang. Ngerti kan? Ya, waktu almarhum ibu saya pas hari Jumat itu pagi udah rapi, orang udah banyak, daripada bengang-bengong kita sholatin, saya jadi imam. Habis Jumat saya imam lagi, 2 kali saya sholat jenazah, nggak masalah gitu. Sholat lagi saya sebelum dibawa, satu masjid pas Jumatan gitu. Apakah model orang sholat jenazah zaman dulu itu sama sekali berbeda? Enggak sama, dulu nggak ada imam, akhirnya sarung diri sendiri.
nggak ada imam dulu. Iya, kalau kan jadi imam. Nah, di situ jadi hukum bolehnya sholat jenazah sendiri-sendiri berulang-ulang, boleh. Makanya gitu Pak, kalau ada yang meninggal, ya langsung aja urus sampai dikafankan. Jadi orang takziah itu ngelihat jenazah langsung bisa nyolatin, gitu. Saya sering kalau langsung kafanin aja. Nanti tinggal kita nyolatin, orang datang, ya kan banyak tuh, misalnya dia guru ya kan, datang tuh ratusan murid-muridnya, ya, sholatin. Boleh di rumah, sholat jenazah itu kan nggak harus di masjid. Bahkan sholat jenazah itu yang bagus di tanah lapang, di luar, kayak sholat id. Sholat jenazah itu di rumah boleh. Makanya letak jenazahnya juga bagus menghadap ke arah kiblat. Azan ya? Belum ya? 2 menit lagi. Jadi perhatikan Pak, kalau ada yang meninggal langsung segerakan dan kafankan. Posisi letak jenazahnya juga diusahakan menghadap, ya, yang punya anaknya dijaga Pak. Ya, apa namanya, posisi jenazahnya udah standby, bisa langsung disolatkan. Ya, boleh di rumah, boleh di mana saja, gitu. Ya, boleh di rumah dan boleh di masjid. Gitu. Waktu kebetulan ibu saya misalnya, karena jamannya banyak, saya taruh di musola. Ada musola ke rumah saya, taruh musola. Jadi orang datang silakan sholatin, silakan sholat, gitu, dalam musola. Jadi tamu kebetulan banyak sekali, pagi-pagi waktu itu silakan sholat. Gitu. Nah, nanti Jumatan sholat lagi sebelum dibawa ke pemakaman. Gitu. Boleh berulang, ya. Kan namanya orang takziah kan kadang nggak sempat waktunya, dia waktunya pagi ya sudah, karena kerja kan, pergi lagi, gitu. Allah alam misal. Paham nggak Pak? Paham ya? Jadi boleh gantian, boleh bergelombang, laki maupun perempuan. Bahkan sebagian istri Nabi itu menyolati sahabat. Jadi udah disolatin oleh jamaah laki-laki, jamaah perempuan pengen nyolatin, digeser lagi ke arah perempuan. Boleh jenazah itu. Setelah dikafani. Kalau belum dikafani nggak bisa sholatin. Makanya sekali lagi, ketimbang lama-lama nggak dimandikan, langsung mandikan. Nanti nunggu keluarganya itu ya setelah dikafankan. Gitu. Ngurus-ngurus pekuburan gitu. Setelah kafankan. Jadi kafankan dulu. Jadi orang kesempatan untuk bisa menyolati jenazah itu. Makin banyak, makin utama buat jenazah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.